Siapa dia? Siapa kamu? Jawab. Astagfirullah. Gak sopan ya Mas Evi ya? Siapa kamu? La haula wala quwwata. Saya beri kamu kesempatan. Tunjukkan di mana Mbak Isma sekarang. Tetap gak mau. Halo, selamat sore teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat teman-teman. Dan ini saya jadi host untuk hari ini ya. Jadi saya akan menguasai ruangan ini teman-teman. Dan ini juga saya ingin menyinggung tentang kejadian yang menimpa tim Laslos teman-teman. Terutama tentang kejadian kemarin yaitu ditemukannya Mbak Isma. Dan di sini juga saya sudah bersama Mr. X dan Mbak Isma. Gimana kabarnya Mr.? Alhamdulillah saya sehat. Yang kayaknya kurang sehat itu justru malah Mbak Isma. Iya ini Mr. Dan mukanya kelihatan pucat ini. Iya, kan tahu sendiri Mbak Iya Isma sih. itu baru pulang dari rumah sakit. Ini malah barusan kan langsung diajak ke sini. Ya tapi ini Mbak Isma udah agak mendingan kan Mbak? Alhamdulillah, cuma masih lemas aja mas. Iya ini teman-teman, jadi kan waktu kita nemuin Mbak Isma ya teman-teman, itu kondisinya sangat lemas hingga pingsan lagi ya Mr. X. Iya, betul. Dan setelah itu langsung kita bawa ke rumah sakit teman-teman. Tapi ini saya dengar-dengar Mbak Isma masuk rumah sakit lagi kemarin waktu baru pulang kan? Iya. Jadi karena Mbak Isma ini tubuhnya itu makin kesini makin lemah. Sebenarnya kalau yang kemarin itu masuk ke rumah sakit lagi itu bukan dari ini ya yang serangan pertama ya. Oh bukan? Iya, ini karena pola makannya. Oh pola makannya aja. Jadi Mbak Isma itu kayak diare hebat gitu. Tapi ini benar ini, kok Mister bisa sampai ngawasin Mbak Isma terus sih? Saya dengar dari ini loh, tim yang di sini loh. Iya, kan kita soulmate. Enggak, Ding. Oh. Enggak begitu. Sebenarnya gini loh, kebetulan waktu itu kan saya juga jarang syuting ya teman-teman. Kadang syuting itu beberapa hari sekali gitu kan. Ini karena waktu itu saya sedang mengurus pasien ya. Dia itu kena santet dan juga komplikasi. Jadi saya harus standby di rumah sakit tersebut. Bentar Mister, kena santet sama komplikasi. Iya. Ini kan kena santet, kenapa harus di rumah sakit Mister? Iya, kan tadi saya jelaskan ada komplikasinya. Iya iya. Ya, jadi kalau santetnya itu saya bisa mengatasinya. Tapi kalau komplikasinya itu nggak bisa, Oh itu harus iya, dengan iya. dokter. Harus Makanya dokter ya? dirawat inap di rumah sakit. Nggak taunya rumah sakit itu sebelahnya itu kamar Mbak Isma. Saya pun kaget. Oh jadi bersebelahan kamarnya? Iya, Oh pantas, jadi Mister X sering jengukin Mbak Isma? iya. Bahkan malah 3 hari saya di sana. Ketika pasien saya pulang, Mbak Isma belum pulang. Iya belum pulang Mbak Mbak Isma Isma. selisih 1 hari baru pulang kan. Iya waktu itu saya juga ini sempat jengukin Mbak Isma ya. Tapi ya teman-teman, ini Mbak Isma itu nggak bangun-bangun gitu, tidur terus. Saya hampir 3 jam di sana loh Mbak Isma. 3 jam mas bangun. 3 jam. Tanya ini Ibu Mbak Isma itu. Terus habis itu ya pulang lah, orang Mbak Isma nggak bangun-bangun. Mau saya bangunin kan kasihan. Iya. Jadi emang siang saya lihat itu Mbak Isma itu di sana lebih banyak tidur. Iya. Soalnya kayak fisiknya itu memang benar-benar lemah. Benar lemah ya Mister. Iya. Tapi ini waktu kita temuin kan Mbak Isma kan sempat dibawa diculik ke alam yang lain gitu ya Mister. Mm-mm. Ini masih ada sisa-sisanya nggak Mister? Kalau sisa-sisa sih nggak ada ya. Soalnya Mbak Isma itu kan diculik kan tujuannya itu hanya untuk mengambil ilmunya Mbak Isma. Oh berarti cuma mengambil ilmu Mbak Isma aja? Iya, hanya mengambil ilmunya. Jadi di saat Mbak Isma itu dibawa ya, itu dia itu tahu kalau Mbak Isma itu muridnya Nyi Blorong. Yang mau ngambil itu sosoknya atau? Bukan orang yang pesugihan gerobak sate tersebut. Oh, cuma mau ngambil kesaktiannya aja ya Mister? Iya, setelah diselidiki memang cuman itu. Nah sayangnya orang yang melakukan pesugihan gerobak sate itu nggak kelihatan wajahnya. Iya Jadi juga. yang bisa tahu wajahnya seperti apa itu Mbak Isma. Mungkin nanti kalau Mbak Isma sudah pulih, ya baru kita kejar. Iya, soalnya waktu kemarin teman-teman, ini kita nggak sempat ngejarnya Mister karena kondisi Mbak Isma itu sangat ya lemah, bahkan sampai pingsan. Iya. Dan sekarang lihat wajahnya teman-teman, Ya, masih pucat. sangat pucat bukan? Ini juga ngeliatin Mbak Isma dari tadi cuman diem bengong. Yakin Mbak Mas udah kuat Mbak? Sedikit mas. Ya kalau itu jangan dipaksain Mister, kasihan takut pingsan lagi. Gak
apa-apa, masih kuat kok. Nggak apa-apa. Ya sebenarnya dia sendiri yang minta, ingin klarifikasi kepada fansnya, kenapa Mbak Isma itu 1 minggu itu nggak nggak hadir di layar kaca gitu ya. Dia itu ingin menjumpa kepada fans-fansnya supaya fansnya itu nggak panik. Ya, nggak khawatir keadaan gitu Mbak ya. Isma? Iya. Iya, soalnya kemarin juga banyak yang komen, Mister, Mbak Isma mana gitu. Iya, Banyak lihat yang aja kan nyariin. di video kan Mbak Isma hampir 2 minggu nggak upload kan? Iya, hampir 2 minggu. Iya, hampir 2 minggu. Tapi ya syukurlah kalau Mbak Isma sekarang udah mendingan. Iya Mas Bowo. Bentar, Mas Fahul Iya. 3 jam di situ. 3 jam saya duduk kayak gini, ini Mbak Isma tidur di depan saya, Mister. Saya kayak gini liatin ini, Mbak Isma kok nggak bangun-bangun ya? Saya bilang, Bu, ini Mbak Isma tadi udah bangun. Dari masih tidur gitu, saya tungguin kayak gini 3 jam, Mister. Kadang ya mainan HP, cuman kayak gini lagi di depan gitu. Oh Nggak iya, ini bangun-bangun. waktu di rumah sakit saya ada fotonya nih. Ini fotonya kayak gini. Oh ini, iya. Iya. Nah, itu kan memang sering nggak sadarnya. Mungkin Masa karena nggak sadarnya? karena 6 hari tanpa makan, ya kan? Pasti manusia normal dimanapun akan lemas. Tapi kan Mbak Isma kan, masa bisa lemas juga, Mister? Ya namanya juga manusia kan butuh nutrisi. Iya juga sih. Ya Mas Baul aja puasa dari jam 4:30 ya, jam 4:30 kurang kan sampai jam 6. Kalau disuruh beraktivitas lemes kan. Iya, ya pastinya sih Nah lemas. apalagi 6 hari. Oh iya, ini Mbak Isma di sana dikasih makan nggak sih selama 6 hari? Di mana? Waktu diculik gitu? Enggak. Enggak sama sekali. Enggak, karena sengaja ingin diambil ilmunya. Ya kan begitu Mbak Isma? Iya. Iya, tapi ini Mbak Isma gimana ceritanya kok biasa sampai diculik gitu? Waktu itu saya lihat orangnya. Iya. Saya lihat orangnya, dia memang lagi jualan gitu Mas Bahul. Ada gerobaknya juga, gerobak satenya. Saya lihat, terus saya kan ikutin ya. Saya ikutin, tapi tiba-tiba tuh jatuh saya Jatuh kemana Mbak Isma? ke dalam air. Itu dalam banget. Dan posisi saya juga nggak bisa berenang. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain setelah itu. Oh iya, Mister kan waktu itu bilang Mbak Isma kelemahannya di air ya? Iya, Mbak Isma itu nggak boleh kena air. Kalau kena api sama besi ya itu Nggak mempan. nggak mempan. Tapi kalau kena air ya. Oh, pantesan waktu itu Mbak Isma jadi lemas. Tapi sekarang Mbak Isma itu rasanya gimana? Masih lemas ataukah ini Cuma masih lemas aja sih. masih lemas? Masih lemas ya? Ya Mas Bul, makasih ya. Mas Bul udah jengukin saya sampai nungguin, tapi saya nggak bangun-bangun. Maaf ya Mas Bul ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga orang sakit Mbak Isma. Ya jadi kan, tapi ini Mbak Isma dikasih tahu kan? Iya. Oh, lebih baik jangan kasih tahu, biarkan Mbak Isma itu Mas Baul nggak jengukin saya kayak gitu. Iya kan ada orang tuanya, Mister, ada ibunya, pasti kan ngasih tahu. Ini kalau yang diare itu saya itu hanya menjenguk beberapa jam aja sih. Ini Kenapa? yang waktu Mbak Isma itu merasakan kan baru pulang dari Iya. rumah sakit, sehari masuk lagi ke rumah sakit. Nah kalau yang sehari lagi itu saya nggak sempet jenguk. Nah, ya saya sempat jenguk, sempat dengar sih saya sempat jenguk, cuman hanya paling 1 atau 2 jam aja di situ. Terus saya pulang, soalnya ada urusan. Itu Mbak Isma itu berapa hari lagi di situ? Saya cuma 2 hari lagi. Oh, 2 hari. Ya syukur lah cuma 2 hari. Diaret terus Mbak Isma. Iya, cuma Ini- kalau udah mendingan terus aku. Ini karena menurut dokter itu karena kaget 6 hari gak makan terus makan atau gimana? Iya, Oh, kaget. Nggak, karena Mbak Isma punya penyakit bawaan gitu. Enggak ada Mas. Mungkin lambungnya kena, Mister. iya, soalnya kan lambung udah biasa mengecil, Iya. terus nggak pernah operasi ya. Operasi ini lambung, asam lambungnya nggak pernah ada asupan selama 6 hari. Nah ini kan dikasih makan, langsung makan di rumah kan tanpa ada bantuan infus kalau di rumah. Iya. Ini Makan, ya. saya mau nanya, Mister, ini Mbak Isma pertama kali makan itu kan udah nggak makan 6 hari ya, Mister ya? Ini makannya itu rakus nggak, Mbak Isma? Atau kayak orang baru pertama kali ngerasain makan enak gitu? Enggak, saya makan biasa Mas Bul. Makan biasa, justru malah saya kalau di rumah tuh makannya itu
masih kayak kurang nggak nafsu gitu, nggak enak rasanya. Masih kurang nggak nafsu ya? Eh, Kirain kayak orang kayak enggak dong. gitu loh. Enggak, ini kan kalau di rumah sakit kan dibantu sama Infus. infus. Iya. Iya, jadi enggak ada rasa lapar, nutrisinya sudah terpenuhi. Mungkin kalau haus sih iya. Iya sih kalau Iya, tapi haus. kalau lapar sih kayaknya enggak deh. Oh iya ini Mister. Iya. Tadi kan Mister bilang Mbak Isma diculik gara-gara ingin diambil kutannya kan? Iya. Ini kan udah 6 hari ya. Mm-mm. Kok saya rasa kutan Mbak Isma itu masih ada ya? Ini nggak berhasil diambil atau gimana Mister? Ya, ini enggak berhasil karena kalau mau mengambil kekuatan Mbak Isma, jadi kayak nunggu Mbak Isma itu sampai mati dulu gitu. Hah? Sampai meninggal? Iya, Berarti kalau masih hidup nggak bisa? enggak bisa. Tapi kan bisa dibunuh Mister. Ya, beda lagi kalau dibunuh kan nanti ini ilmunya nggak bisa karena menancap di dalam dirinya. Oh jadi Iya. kalau dibunuh secara paksa, meninggal secara paksa itu nggak bisa Iya. ya? Jadi kayak Mbak Isma ini suatu saat jika meninggal ya, itu meninggal dengan sendirinya, itu Mbak Isma bisa mewariskan ilmunya ke anaknya atau cucunya gitu. Yang Mbak Isma kedaki gitu. Yang Mbak Isma mau gitu. Jadi seperti itu ya? Iya. Ini juga Mbak Isma kan waktu itu kan diculik, itu sadar nggak sih di alam yang Mbak Isma diculik itu? Saya nggak sadar Mas Baul. Oh nggak sadar? Nggak. Setelah saya itu nyegur ke itu, ke Iya. sungai yang dalam banget, udah saya nggak sadar, nggak tahu apa-apa. Dan saya juga sempat minta tolong, saya sempat teriak-teriak kayak gitu. Cuma orang-orangnya cuma kayak kebingungan nyariin aja, padahal aku tuh di situ. Oh kayak waktu kita Iya. itu dengan suara Mbak Isma aja Mister. Betul itu. Berarti orang-orang juga nggak bisa lihat Mbak Isma ya? Iya, soalnya kan ditutupi, dilindungi sama makhluk yang hitam itu. Iya. Iya. Tapi ini Mbak Isma kok ngapain sih Mbak Isma penelusuran kayak gitu? Nyari gerobak sate pesugihan kayak gitu? Iya, saya tuh penasaran sama kontennya Mister yang itu loh, Mister. Oh. Jadi Mbak Isma lihat konten saya yang gerobak sate itu. Hmm. Tapi Iya. Mbak Isma ini pernah ini nggak lihat dia itu lagi dagang atau apa gitu? Lihat, Mister. Oh lihat sedang dagangnya. Iya, saya lihat. Lah kan tadi dibilang dikejar Mister. Iya, saya Maksudnya lihat. kan takutnya kan dia itu hanya berada di situ nggak ada dagangannya gitu. Oh itu. Ada dagangannya itu ada. Ada. Kayak sate kayak gitu loh, Mister. Bentar. Tapi kan dia ngincer Mbak Isma karena kuatannya. Kenapa yang ngincer Mister juga? Kan Mister juga lebih kuat kan? Nah, waktu itu kan saya sempat bertanya sama satu makhluk di situ, katanya setiap kali ada saya ataupun orang lain yang datang, itu memang sudah ada yang memberitahu si penjual sate tersebut. Oh jadi ada yang ngasih tahu supaya Iya, jangan-jangan makhluk yang waktu itu kita lawan Mister. bisa juga. Oh iya iya. Ada yang memberitahu kalau ada yang datang ini gitu. Dia memiliki kekuatan, dibilang kayak gitu. Nah, waktu itu ya, setelah saya selidiki ternyata ada yang memberitahu ke si penjual sate kalau ada titisan Nyi Blorong yang ini. Oh iya Mbak Isma kan ini muridnya Nyi Blorong ya? Iya, Iya, Mas. sebenarnya bukan muridnya sih. Bukan muridnya. Iya, cuman waktu itu kayak Mbak Isma itu nggak sadar ya, sedang melakukan apa ya Mbak Isma ya, kayak di lereng gunung ya. Iya. Iya kan, Mbak Isma itu kayak nggak sadar dibawa oleh Nyi Blorong ya. Iya. Waktu itu malah kondisi Mbak Isma kayak telanjang ya Mbak Isma ya. Wih, telanjang Mbak. Iya, nggak sadar. Mister tahu berarti? Enggak sih, waktu itu saya kayak pernah lihat videonya sih. Terus juga waktu itu kan saya belum bergabung dengan tim Laslos. Jadi saya hanya memantau saja. Ini beneran telanjang Mbak Isma? Pakai kain segini cuma ini itu kelihatan pendek iya. kayak gitu, itu kayaknya sama Om Jenim deh saya. Ah kirain telanjang beneran Mbak Isma. Iya, waktu itu kan kayak Mbak Isma itu nggak mau dilepas. Mbak Isma sudah jadi pengikutnya dan Mbak Isma nggak sadar ya kan? Berarti Nyi Blorong ini nggak mau ngelepasin Mbak Isma ya? Iya. Mungkin Terus- karena suka sama Mbak Isma atau gimana itu ya Mister? karena mungkin ketulusan dari Mbak Isma itu dan negosiasi dengan Om Janim waktu itu akhirnya Mbak Isma dikembalikan, tapi dengan satu catatan kalau Mbak Isma itu
jangan sampai Jangan sampai apa ini, Mister? terkena air yang dalam. Oh, Ataupun berarti di air yang dalam. Kayak misalkan meskipun Mbak Isma nggak nyebur di sungai, Mbak Isma naik kapal ya, terus kapal itu ada penyerangan, ya ilmunya Mbak Isma nggak akan berguna. Hanya pertahanan diri biasa. berarti kelemahan Mbak Isma didapatkan setelah perjanjian dengan Nyi Blorong tersebut. Iya. Jika Mbak Isma kena api, nggak apa-apa. Kena besi, nggak apa-apa. Iya. Iya, makanya kalau mau dibunuh ya sia-sia. Sia-sia nggak bisa diambil malah ya, Mister. Iya. Ini saya baru tahu kalau misal Mbak Isma itu kelemahannya dapat dari Nyi Blorong tersebut, Mister. Soalnya nggak pernah cerita sih. Tuh kan, Lah, senyum-senyum. bukannya Mas Baul sudah lama ikut tim Laslos. Ya, tapi kan ya Mister tahu sendiri lah Mbak Isma sekarang itu gimana. Suka tertutup, nggak mau cerita gitu. Memang hal itu sebenarnya nggak boleh ini ya, Mister Iya. ya. Iya. Ya kan kita teman masa nggak cerita sih Mbak Isma? Nggak apa-apa, Mas Bahul. Iya sih. Berarti ya udah, yang penting aman ini kan berarti, tapi orang tapi masih bisa ngincer Mbak Isma lagi nggak, Mister? Kayaknya sih masih bisa. Masih bisa, ya harus kita tangkap, Mister. Tapi kalau Mbak Isma mau ngejar dia itu jangan sampai sendirian. Apalagi hanya berdua dengan Mas kameramen, itu nggak baik. Iya, Iya Mas sih, Sevi ya. gimana sekarang ya? Oh iya ini. Itu, oh iya pantesan Mas Evi kan nggak punya kuota ya. Kenapa dia itu nggak diincar ya, Mister ya? Ya kan? Iya. Ini Mbak Isma, waktu saya nemuin Mas Evi itu kondisinya itu, dia itu sedang kerasukan. Tapi, Masukkan. iya tapi anehnya itu sambil makan kayak ini, sate-satean gitu. Oh, makan itu. Iya, sambil kerasukan juga loh. Oh. Ngamuk-ngamuk, gak jelas. Nyerang-nyerang. Oh iya, yang waktu itu Mas Baul sama Om Janim itu ya? Iya, sama Om Janim sampai kita kewalahan karena mau nyerang, kasihan ini sama Sevi. Tapi dibiarin kita juga yang keserang gitu, Mister. Dan sosoknya juga aneh sih, waktu kita keluar juga sama-sama hitam. Cuman pakai kolor. Oh, pakai kolor. Pakai kolor. Pakai celana pendek kolor. Aneh juga ya. Iya. Ya namanya juga makhluk gaib, jadi suka-suka mereka. Iya, jadi ya ini tapi Mbak Isma masih kuat nggak, Mbak? Hmm, ya kayak gini masih lemes. Apa mau istirahat dahulu? Atau ini Mbak Isma masih ingin ke toilet gitu, mau diare? Belum, Oh, belum. belum. Kayaknya udah mulai agak pulihan nih, cuman kayak bisa dilihat raut wajahnya itu pucat banget ya ini. Ya pucat banget sih, Mister. Ya, ini teman-teman bisa dilihat nih di area sini ini gelap banget, gelap. Bibirnya aja nggak merah kayak biasa Nggak sekarang. merah, ini bibirnya itu Ini putih gitu. perlu ginjuin dulu apa ya biar merahnya nggak kelihatan pucat Oh, gitu ya. Jangan lah, biar kelihatan orang sakitnya aja, Mbak Isma. Tetap walaupun mau ginjuan seperti apa ya akan Kelihatan kelihatan ya. iya, kecuali make upnya itu tebel. Iya, tapi ini Mister tetap akan ngawasin Mbak Isma dulu atau gimana nih, Mister? Kalau sudah di rumah sih sepertinya tidak ya, soalnya kan takut terjadi timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Tapi kayaknya untuk sekarang Mbak Isma jangan penelusuran dulu ya, Mbak. Tunggu sembuh. Iya Mas Bol, ini juga saya masih perlu istirahat. Terus kata dokter, saya juga harus istirahat di rumah, nggak boleh banyak aktivitas dulu kayak gitu. Ya, syukurlah. Obatnya diminum Mbak Isma, ntar tambah sakit Iya. malah. Khawatir kan kita? Iya Mas Bol. Yang penting Mbak Isma itu pulihkan tenaga dulu. Nanti jika memang sudah mulai benar-benar fit, Mbak Isma itu boleh lah. Ya Iya. kan Mas Baul ya? Tapi juga Iya. ini bilang dulu kita, biar kita itu penelusuran pertama Mbak Isma itu ditemenin. Iya Mas Bol, oke. Iya. Iya. Oke. Nah, mungkin ini ya kayaknya kalau Mas Baul konten bareng sama Mbak Isma terus asik nih, boleh nih. Iya. Ada temennya nih. Aduh, gimana ya? Kenapa takut cinlok lagi? Enggak aman. Boleh sih. Oh, Cuman boleh. ya kan lihat dulu kondisinya Mbak Isma gitu. Emang Mbak Isma mau? Iya, boleh-boleh aja. Oke. Tunggu aja, Mister. Oke. Kan selama ini kan seringnya itu ditemani sama saya. Iya, sama Mister sama Om Janim juga. Iya. Soalnya Mbak Isma sibuk sih, Mister. Oh, kalau Mbak Isma? Iya. Ini memang orang yang paling sibuk satu dunia. Enggak lah Mister, Mister tetap Mister yang lebih penuh. Ya udah, ini kita udahin dulu apa kali ya? Soalnya udah lama juga ini. Saya lihat Mbak Isma kayak butuh istirahat buat ini loh. Iya, Kayak butuh support buat tambah sehat gitu. iya, Pacarnya datang? datang. Oh
datang. Bukan pacar, Mister. Kan Oh iya, itu namanya tunangan. datang. Iya, datang. Iya. Udah jengukin belum? Udah. Dibawain apa nih? Ada. Ya udah, ini buat Besma cepat sembuh ya, Mbak. Iya, amin. Ya udah, ini buat teman-teman, doain aja semoga Mbak Isma cepat sembuh supaya bisa ikut penelusuran lagi bareng kita semua ya. Di sini saya Mas Baul dan Mr. X. Mbak Isma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam